wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Sebelum pembelajaran kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ayo silahkan ketua kelasnya. Mas Rehan, silahkan dipimpin berdoa. Ya, terima kasih. Hari ini siapa yang tidak masuk? Masuk semua ya? Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, jangan lupa kalian isi absen di grup WhatsApp kelas ya. Hari ini kita akan belajar tema 1 tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 2 pertumbuhan dan perkembangan manusia, pembelajaran pertama. Coba sekarang Bu Guru mau tanya. Pertanyaan yang pertama. Apa sih yang kalian ketahui tentang pertumbuhan dan perkembangan? Ada yang tahu? Ya, silahkan Siska. Apa Siska? Ya, bisa. Ayo yang lain. Ya, Ninda? Ya, boleh ya. Pertumbuhan merupakan proses bertambahnya ukuran, seperti tinggi badan, berat badan. Sedangkan perkembangan merupakan perubahan individu baik secara struktur atau fungsi organ melalui kematangan dan proses belajar sepanjang hayat hingga meninggal dunia. Sekarang pertanyaan nomor 2. Apakah kita mengalami pertumbuhan dan perkembangan? Ya, jawabannya kompak sekali ya. Jawabannya iya, kita mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Tujuan pembelajarannya yaitu manusia merupakan salah satu contoh makhluk hidup. Pertumbuhan dan perkembangan manusia itu terjadi sejak dalam kandungan. Jadi, sejak kita dikandung oleh ibu kita sudah mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Setelah lahir, pertumbuhan manusia semakin bertambah besar dari bayi hingga dewasa. Setelah dewasa, pertumbuhan manusia berhenti. Namun, perkembangan emosi dan pikiran manusia terus berkembang. Nah, coba perhatikan gambar berikut ini. Kalian tahu ini gambar apa? Ya, betul. Ini gambar pertumbuhan dan perkembangan. Ada gambar dari bayi sampai dengan dewasa. Sekarang coba perhatikan gambar Udin berikut ini. Ya, apakah kalian dapat menemukan perubahan yang dialami Udin? Ya, untuk gambar yang pertama yaitu gambar Udin. Dia masih di dalam gendongan orang tuanya. Kemudian selanjutnya Udin belajar merangkak. Kemudian belajar berjalan. Jadi tidak mungkin ya kalau kita dari bayi sudah bisa berjalan dan berlari. Jadi butuh proses, yaitu yang dinamakan pertumbuhan dan perkembangan. Ya, pintar. Kemudian selanjutnya, ini adalah gambar Udin. Gambar Udin yang pertama itu Udin ngapain? Ya, Udin hanya minum susu. Kemudian gambar yang di sampingnya, Udin sudah bisa makan dan minum sendiri. Ya, betul. Nah, untuk selanjutnya nanti kalian bisa mencari informasi pada orang tua kalian tentang pertumbuhan dan perkembangan kalian dari sejak kalian lahir sampai dengan saat ini. Informasi yang kalian tanyakan bisa berupa berat badan ketika kalian lahir, tinggi badan kalian, atau proses kalian belajar merangkak, belajar berjalan. Nah, kalian bisa tanyakan pada orang tua kalian ya. Manusia merupakan makhluk hidup yang mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Bertambah besar, tinggi, merupakan salah satu contoh pertumbuhan. Kekuatan tangan manusia juga mengalami perkembangan. Contohnya seperti yang terlihat pada gambar berikut ini. Nah, ini adalah gambar Edo ketika masih kecil kesulitan untuk memegang botol susu. Akan tetapi setelah tumbuh, Edo bertambah besar dan kuat. Edo dengan mudah dapat memegang tempat minum yang lebih besar dari botol susu. Nah, kekuatan tangan itu dapat dilatih melalui kegiatan olahraga dan
menari. Kuat dan lemahnya dari gerakan tangan digunakan dalam menari. Coba sekarang kita lakukan gerakan kuat dan lemah pada tangan kita ya. Yang pertama kita lakukan untuk gerakan kuat. Nah, gerakan kuat ini seperti kita sedang mendorong meja, mendorong lemari. Jadi kita butuh kekuatan. Nah, untuk gerakan yang lemah itu seperti kita memegang kapas. Sekarang mari kita mencoba berbagai gerakan kuat dan lemah tangan pada saat menari. Perhatikan gambar berikut ini. Berikut adalah contoh gerakan kuat dan lemah tangan pada saat menari. Gerakan pertama adalah mengangkat tangan kanan, lalu tangan kiri. Angkat tangan dengan kuat seperti sedang mengangkat beban. Gerakan kedua adalah turunkan kedua tangan secara perlahan. Kedua tangan diturunkan sambil menggerakkan jari-jari tangan menirukan air hujan turun. Gerakan ketiga adalah rentangkan kedua tangan ke samping, lalu bengkokkan sehingga membentuk huruf O. Gerakan keempat adalah gerakan memutar pergelangan tangan secara perlahan-lahan. Selanjutnya, gerakan kelima. Gerakan kelima adalah mengacungkan tangan ke depan dengan kuat, lalu membalikkan kedua telapak tangan dengan arah yang berbeda. Gerakan keenam adalah bertepuk tangan. Tepuk tangan dapat divariasikan dari gerakan yang lemah sampai kuat. Misalnya, bertepuk dengan 2 jari, 4 jari, 6 jari, 8 jari, dan terakhir 10 jari. Badan kita mengalami pertumbuhan, kemampuan kita pun mengalami perkembangan. Pada saat kelas 1, kalian baru belajar nama dan lambang bilangan sampai bilangan puluhan. Lalu berkembang menjadi bilangan ratusan dan ribuan, bahkan puluhan ribu. Kalian juga sudah belajar penjumlahan dan pengurangan. Sekarang mari kita coba pelajari penjumlahan bilangan ribuan menggunakan teknik menyimpan dan tanpa teknik menyimpan untuk meningkatkan kemampuan kita. Dalam penjumlahan bilangan ribuan terdapat 2 teknik. Yang pertama yaitu dengan teknik menyimpan. Yang kedua yaitu dengan teknik tanpa menyimpan. Sekarang Ibu Guru contohkan ya. Berikut adalah teknik tanpa menyimpan. Terdapat angka 2653 ditambah 3302. Kemudian kita jumlahkan menggunakan teknik tanpa menyimpan. Kita pilih angka satuan terlebih dahulu, yaitu angka 3 dan angka 2 kita tambahkan menjadi 5. Kemudian 5 ditambah 0 sama dengan 5. 6 ditambah 3, 9. 2 ditambah 3, 5. Hasilnya 5955. Teknik yang kedua yaitu teknik dengan menyimpan. Terdapat angka 5672 ditambah 1238. Untuk caranya masih sama seperti dengan teknik tanpa menyimpan, yaitu kita tambahkan angka satuan terlebih dahulu. 2 ditambah 8 sama dengan 10, masih simpan 1. 7 ditambah 1 ditambah 3 menjadi 11, masih simpan 1. 6 ditambah 1 ditambah 2, 9. Kemudian 5 ditambah 1, 6. Apakah ada yang ingin kalian tanyakan terkait pembelajaran hari ini? Tidak ada? Oh ya, gimana? Ya, untuk tugasnya nanti Bu Guru kirim di grup WhatsApp kelas ya. Untuk jawabannya nanti kalian bisa kirim di WA pribadi Bu Guru. Ya. Nah, anak-anak sudah paham? Alhamdulillah. Baiklah, kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan, sekarang kita ulas kembali materi apa yang sudah kita pelajari hari ini ya. Ya, hari ini kita belajar tentang apa? Ya, betul. Hari ini kita belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Manusia merupakan salah satu makhluk hidup yang mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan manusia terjadi sejak di dalam kandungan. Seiring berjalannya waktu, berat badan, tinggi badan manusia bertambah. Kekuatan, pengetahuan juga semakin bertambah. Baiklah, pembelajaran hari ini cukup ya.
Dan jangan lupa nanti tugasnya Bu Guru kirim di grup WhatsApp dan kalian kerjakan. Ya, demikian Bu Guru akhiri pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.